Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti biasa admin kembali lagi nih buat bahas series Kyokai Senki di minggu ini. Tapi sebelumnya admin mau minta maaf banget nih kalau akhir-akhir ini admin uploadnya agak mepet ya. Ini pun pas hari H. Tapi admin usahain bakal upload cepatnya untuk berikut-berikutnya. Jadi ditungguin aja ya. Oke, di episode 3 ini kita akhirnya mulai sampai pada perkembangan cerita yang bisa dibilang semakin luas. Setelah di episode sebelumnya kita dikenalin si remaja misterius berambut hitam yang nyelamatin Shiba dari serangan tentara Asia, yaitu Gashin Tesuga. Nah, di episode kali ini kita bakal tahu lebih dalam siapa itu Gashin, beserta perkenalan tokoh-tokoh baru yang selama ini berada di belakang Gashin. Di sini nantinya kita juga jelasin asal-usul dari Meles Kenbu milik Shiba. Kenapa kok bisa nyasar sampai ke Shiba? Oke, nggak usah banyak cincong lagi, langsung kita bahas ke reviewnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, admin mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalau sudah, yuk meluncur ke pembahasan. Oke, di episode 3 yang berjudul Reason to Fight atau indonya alasan untuk bertarung. Episode ini akan dibuka dengan upaya penyelamatan Shiba oleh si rambut hitam Gashin ini dengan amemnya yaitu Miles Jogan. Gashin berhasil ngelumpuhin seluruh pasukan amem tentara Asia dengan beberapa tembakan sambil mengirimkan koordinat kepada Shiba untuk segera pergi ke koordinat tersebut untuk menemuinya. Nah, kemudian setelah keadaan sudah aman, mereka kemudian bertemu lalu Gashin mengantarkan Shiba ke tempat aman yaitu ke sebuah camp perlindungan tempat organisasi perlawanan bernama Yatagarasu. Organisasi yang membawahi pergerakan Gashin dalam melakukan perlawanan. Singkatnya, organisasi ini memiliki tujuan untuk merebut sekaligus juga memulihkan Jepang dari invasi negara-negara asing. Ya, nyelamatin Jepang gitu. Oh ya, di sini organisasi Yatagarasu dicap sebagai kelompok teroris gitu, meskipun nanti mereka bilangnya bukan. Oke, lanjut lagi. Nah, sambil mengantarkan Shiba ke camp perlindungan tersebut, di sana Gashin memperkenalkan dirinya beserta LS-nya yaitu Kai kepada Shiba. Nah, di sini ini kita mulai dikenalin ya sikap Gashin yang agak dingin gitu, belak-belakan dan agak songong menurut admin. Ya, gambarin banget mukanya. Nah, singkat cerita mereka ini udah sampai di tempat camp perlindungan tersebut. Kedatangan Shiba disambut oleh para kru-kru di sana. Salah satunya ialah Kozaki Lisa, seorang wanita yang merupakan anggota dari organisasi Yatagarasu juga. Nah, Lisa ini menyambut kedatangan Shiba dengan cukup ramah. Di sini sosok Lisa ini kayak keibuan gitu ya kalau digambarinnya. Kayak ngerangkul semua anggota Yatagarasu termasuk juga si songong Gashin ini. Oke, lanjut lagi. Di sana Shiba juga bertemu dengan Kapten Goken Kumai yang merupakan komandan di camp tersebut yang merangkap sebagai komandan pasukan khusus Yatagarasu. Nah, di sana Kapten Goken menanyakan berbagai hal mengenai Shiba, terkhusus LS-nya yang menemani Shiba yaitu Gai beserta amemnya yaitu Miles Kenbu miliknya. Nah, di situ ternyata terkuak kalau sebenarnya amem Kenbu tersebut merupakan milik dari organisasi Yatagarasu ini. Dan di sini ditekanin juga kalau Miles yang melekat dengan jenis amem yang dimiliki Shiba tersebut ataupun Gashin juga merupakan jenis amem yang dilengkapi dengan pemikiran AI mandiri yaitu berupa ALS. Nah, Miles sendiri merupakan kemajangan dari Mobile Artificial Intelligence Learning System. Bisa dibilang amem dengan jenis Miles ini merupakan amem khusus. Nah, rupanya amem Miles ini memang dikembangin sebagai alat perlawanan dari organisasi Yatagarasu. Ya, walaupun di sini belum dijelasin secara rinci yang memproduksi dan yang ngirim itu siapa. Nah, Miles Kenbu yang sekarang Shiba gunain sebenarnya merupakan milik organisasi Yatagarasu. Jadi diceritain sebenarnya pada saat itu Miles Kenbu ini sendiri sedang dalam tahap perakitan yang suku cadangnya dibangun di wilayah cabang Shikoku, nama tempatnya. Yang mana jika Miles Kenbu ini udah selesai dirakit dan siap digunain, organisasi Yatagarasu ini bakal ngirim pilot beserta AI mandirinya atau LS-nya karena untuk nantinya digunain jadi alat tempur baru buat organisasi Yatagarasu. Namun karena markas perakitannya yaitu Shikoku dihancurkan dan perakitan dari Miles Kenbu ini belum selesai, operasi ini kemudian dibatalin. Keberadaan dari Miles Kenbu pun tidak diketahui sampai Shiba menemukannya dan mulai merakitnya sampai sekarang. Jadi gitu ceritanya. BTW masih jadi misteri ya. Kenapa pabrik perakitan Miles Kenbu itu nggak kedeteksi sama tentara perbatasan di sana? Mungkin bakal asik kalau dibahas ya, flashback gitu. Oh ya, di sini si komandannya ini juga cerita kalau organisasi Yatagarasu bukanlah kelompok teroris yang digambarin oleh pemerintah. Komandannya itu menggambarkan seperti sebuah kelompok pahlawan yang memperjuangkan keadilan. Oke, nah di situ setelah obrolan panjang tersebut, komandan tersebut mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh Shiba. Untuk itu dia mulai menawarkan keikutsertaan Shiba dalam organisasi tersebut. Nah, disinilah cerita dimulai buat admin. Mendengar itu Shiba kelihatan ragu-ragu dan mencoba untuk meyakinkan diri. Keraguan Shiba tersebut dikarenain dengan bergabungnya Shiba dengan organisasi tersebut,
Artinya akan ada banyak orang yang berjatuhan karena perang gitu. Nah, Gasin yang sedang berada di tengah obrolan mereka itu mendengar pemikiran Shiba tersebut. Secara tiba-tiba Gasin meluap emosinya lalu pergi. Nah, Gasin berpikir bahwa pemikiran Shiba tersebut adalah pemikiran yang bodoh. Gasin menganggap bahwa namanya perjuangan harus ada namanya pengorbanan. Asik. Singkatnya gitu. Sifat Gasin yang seperti itu juga didasari atas rasa traumatisnya ya, yang ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang sama-sama ingin memperjuangkan kebebasan Jepang. Ya intinya dari sini ini bisa admin bilang tokoh Shiba di sini lugu banget dan yang jelas agak penakut gitu digambarinnya. Nah, selama di sana Gasin mengajak Shiba untuk latihan. Jadi diceritain Gasin kayak semacam ngetren Shiba gitu, lari pagi dan lain-lain. BTW di scene ini Shiba kelihatan banget lemahnya ya, kayak berasa cupu gitu. Ya walaupun Gasin ngetrennya agak ngeremehkan gitu, Shiba tetap terus latihan. Bahkan orang-orang anggota kru Yatagarasu di sana pendukung niatan Shiba tersebut, termasuk juga si Lisa. Lisa mencoba meyakinkan kembali ke Shiba untuk bergabung. Di situ Lisa nyoba ngajakin Shiba buat mandi bareng. Maksud admin berenang bareng gitu di sungai. Nah, di situ mereka semakin dalam untuk bercerita. Di sana Lisa banyak bercerita kepada Shiba mengenai masa lalunya. Sebaliknya juga Shiba, yang ternyata di situ Shiba nyeritain bahwa orang tua Shiba sendiri meninggal karena penyakit. Nah, intinya di sini secara tidak langsung Lisa berperan penting dalam membangun kepercayaan Shiba. Hingga pada akhirnya Shiba pun meyakinkan dirinya untuk bergabung ke dalam Yatagarasu. Emang si Shiba ini giliran gini baru mau. Nah, scene berikutnya berganti di mana ditunjukin latihan Shiba dengan Gasin, di mana mereka saling bertukar amaim. Shiba dengan Males Jogannya, Gasin dengan Males Kenbunya. Oh ya, BTW Males Kenbu di sini udah dimodifikasi ya, ditambahin kayak semacam persenjataan baru gitu. Nah, di sini Males Kenbu udah dipersenjatai dengan senapan beserta belati gitu. Nah, di sini kita bisa ngeliat kalau Gasin ini cukup ngeremehin Shiba ya pas awal-awal pertarungan. Bahkan Gasin sendiri nggak peduli sama omongan Ailes yang terdapat dalam Males Kenbu tersebut, yaitu Gai. Ini lucu sih buat admin. Gai kayak ngomong terus ke Gasin gitu sampai si Gasin ini jengkel. Admin bayangin aja kalau Gai ini jadi Ailes-nya punya Gasin, pasti kelar udah. Nah, di situ pertempuran terjadi cukup sengit ya. Yang kita bisa ngeliat juga Males Jogan yang merupakan amaim dengan tipe serangan jarak jauh, nyimpan persenjataan semacam penangkis dan pisau belati gitu. Nah, pertempuran tersebut pada akhirnya ditutup dengan hasil yang seri, dimana di situ Gasin mukanya agak nggak terima gitu kalau si Shiba bisa nyamain kemampuannya. Nah, sesaat setelah pertempuran tersebut selesai, terdengar suara ledakan yang berasal dari camp mereka, yang mana rupanya camp tempat mereka tinggal sedang terjadi penyerangan gitu, yang mana di ending kita diperlihatkan sekilas sebuah amaim dari balik pepohonan lalu bersambung ceritanya. Nah, kuat diduga amaim yang bersembunyi tersebut adalah amaim Ghost, soalnya ditunjukin di bagian previewnya. Oke, sekarang saatnya kita bahas menurut perspektif admin. Oke, hal pertama, kita di sini semakin ditunjukin cerita yang semakin luas lagi. Dan di sini kita tahu juga kalau di episode-episode berikutnya Shiba akan dibawahi oleh organisasi Yatagarasu ini. Organisasi inilah yang bakal menjadi penyuplai dari kebutuhan-kebutuhan Shiba dan juga Gasin dalam bertempur. Sebenarnya masih ada satu tokoh lagi sih, yaitu Sion yang nantinya bakal miloti Males juga. Oh ya, BTW hadirnya Yatagarasu ini ngatin admin sama anime Code Geass atau mungkin series Victory Gundam ya, yang ada organisasi pemberontakannya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa tahu lebih dalam mengenai asal-usul dari Males Kenbu yang dipiloti oleh Shiba sekarang. Meskipun belum terkuak jelas ya, tapi yang jadi admin penasaran di sini kan tadi udah disebutin tuh kalau sebenarnya Yatagarasu udah mau ngirim pilot beserta AI-nya atau Ailes-nya. Artinya Gai ini bukan merupakan Ailes asli dari Males Kenbu itu sendiri. Malah jadi penasaran sama Gai ini asal-usulnya dari mana. Kok bisa dia terdampar di hutan lalu ditemuin sama si Shiba. Semoga aja ini juga jadi bagian dari konflik ceritanya ya. Admin penasaran juga flashback dari pabrik suku cadang perakitan Males Kenbu pas diserang. Ada misteri semacam apa di sana gitu. Mungkin nanti bakal dibahas. Oh ya, di episode ini selain kita tahu kalau Males merupakan amaim dengan jenis khusus karena memiliki sistem AI mandiri, di sini dikasih tahu juga kalau Males ini bukan alat tempur sembarangan ya. Sebab Males sendiri memiliki sistem dari AI-nya sendiri yang dapat membaca kemampuan atau kebiasaan dari pilotnya. Jadi semakin pilotnya sering menggunakannya untuk bertarung, semakin kuat juga Males-nya. Makanya si Gasin ngajakin Shiba buat latihan memperkuat diri. Oke, lanjut lagi. Di sini kita juga diperdalam dengan sifat-sifat para tokoh seperti halnya Shiba yang buat admin makin lama kok jadi makin biasa aja ya. Kayak umum banget gitu, kurang ada emosinya. Begitu juga kayak Gasin, buat admin menggambarkan tokoh Gasin ini masih umum juga. Nggak ada istimewanya. Ya walaupun tokoh Gasin ini buat admin agak mendingan daripada tokoh-tokoh lain. Oh ya, terus di sini admin juga fokus sama karakter Lisa ya, yang kayaknya di episode ini udah ngasih bau-bau nggak enak gitu. Banyak yang bilang di episode 4 nanti sepertinya karakter Lisa ini bakal berakhir tragis. Nah, tapi di titik inilah bisa jadi emosi dari Shiba akan terbangun, mengingat kedekatan Lisa dengan Shiba yang tergambar banget di episode ini.
Oke, secara keseluruhan buat admin di episode ini kita nggak ditunjukin banyak pertempuran ya, masih sebatas perkenalan tokoh-tokoh baru gitu. Di episode berikutnya yaitu episode 4 bisa jadi kita bakal ditunjukin episode yang epic di mana Melas Kenbu dan juga Jogan akan melawan Amaim Ghost yang latar belakangnya masih misterius. Jadi kita lihat aja di episode 4 nanti gimana. Kalau dilihat dari previewnya kayaknya bakal seru sih. Oke, kalau dari admin segitu aja mungkin review dari Kyoka Senki episode 3 ini. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih tanggapan kalian soal episode 3 ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!